Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Winpiki. Hari ini saya nggak akan main game seperti biasanya, karena hari ini saya akan membahas konsol game jadul dari Nintendo, yaitu Nintendo DS generasi pertama atau biasa disebut dengan Nintendo DS Fat. Ngomong-ngomong, ini saya belinya di toko oren dengan harga 225.000 dengan kondisi bekas, tapi katanya sih normal. Dan ini saya beli dari seseorang dengan nama pengguna Ahmad Fatoni 945. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka boxnya. Oke, pertama saya dapat unit konsol gamenya, taruh dulu. Kemudian ada chargernya, dan ini pakai charger Game Boy Advance SP, dan bentuk chargernya itu seperti ini. Bagi yang belum tahu, charger Nintendo DS Fat dan GBA SP itu sama ya. Terus dapat card reader untuk micro SD card. Dan yang terakhir, dapat satu unit kaset Game Boy Advance. Nanti coba cek gamenya ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi dari paket pembelian Nintendo DS Fat yang saya beli. Lanjut cek unitnya. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Ini Nintendo DS versi awal ya, atau yang original, atau yang biasa disebut dengan Nintendo DS Fat. Oke, sekarang kita cek lebih detail. Di bagian depan, sisi bawahnya terdapat logo Nintendo. Di tengah ini permukaannya datar, dan sisi kiri dan kanannya agak menjorok ke bawah. Di bagian atas terdapat tombol L dan R, lubang untuk charger, slot untuk game Nintendo DS, dan di sini sudah terpasang flashcard untuk gamenya. Lalu ada lubang untuk gantungan dan tempat untuk pen stylus. Dan bentuk stylusnya itu seperti ini. Oke, pasang lagi. Lanjut di bagian sisi bawahnya. Di bagian kiri terdapat slider untuk mengatur volume suara, di tengah terdapat slot untuk kaset Game Boy atau aksesoris, dan di kanan terdapat jack audio. Di bagian sisi kiri dan kanannya itu seperti ini, melengkung, tapi ini kosong ya, tidak ada tombol atau lubang apapun. Untuk di bagian belakangnya itu seperti ini. Ada cover baterai, stiker untuk serial number, tapi ini sudah agak luntur ya tintanya, dan stiker Pokemon Center. Lanjut cek dalamnya. Di bagian atas ada layar dan dua lubang speaker stereo. Di bagian bawah ada layar lagi tapi touchscreen. Terus di sisi kiri layar ada tombol power dan D-pad. Dan di sisi kanan layar ada tombol A, B, X, Y, start, dan select. Terus di bawah kiri layar ada lubang mikrofon. Lalu di bagian bawah kanan layar ada logo Nintendo DS dan lampu indikator cas dan power. Oke, sekarang coba dinyalain, semoga bisa nyala. Dan ya, syukurlah saya dapat Nintendo DS yang masih menyala normal. Dan inilah tampilan pertama dari Nintendo DS Fat. Di bagian layar atas ada bar yang berisi nama pengguna, jam, tanggal, logo layar untuk GBA, logo M, ini saya nggak tahu ya artinya apa. Lalu ada gambar baterai. Dan di sisi tengahnya ada jam dan kalender. Lanjut di layar bawahnya terdapat bilah akses untuk game Nintendo DS, PictoChat, DS Download Play, bilah akses untuk game GBA, pengatur backlight. Dan di Nintendo DS Fat ini backlightnya cuma bisa mati dan hidup saja ya. Terus ada pengaturan sistem dan alarm. Nah, sekarang kita coba kaset game Nintendo DS-nya. Untuk game di sini sudah disediakan oleh penjualnya dan ini cukup banyak ya. Lanjut coba mainin gamenya.
Oke, sekalian saya coba cek mainin kaset Game Boy-nya. Tapi sebelum itu, saya buka dulu case-nya. Ngomong-ngomong, ini penjualnya baik ya. Dikasih case juga loh untuk kaset Game Boy-nya. Oke, saya buka dan bentuk kaset GBA-nya itu seperti ini. Lanjut, pasang kaset gamenya. Oke, untuk tombol-tombolnya ini masih berfungsi semua dan enak ditekan. Slot kaset game Nintendo DS dan Game Boy Advance juga masih berfungsi. Untuk kondisi di layarnya ini masih terbilang bagus meski ada sedikit kotor. Layar sentuhnya normal dan bisa dikalibrasi di pengaturan. Untuk engselnya juga masih kuat, nggak letoy. Untuk casing dan stylusnya ini masih asli bawaan dari Nintendo. Dan untuk bodinya ini ada beberapa lecet dan kotor. Lalu karet untuk menutupi baut di samping layar atas ada 2 yang hilang. Tapi sebenarnya ini nggak masalah sih buat saya. Dan setelah saya cek ulang, di bagian depan dan sisi samping kiri layar atas ada gambar Pokemon. Dan ini sepertinya gambar Pokemon Mew, yaitu Pokemon kucing berwarna blue. Ini saya nggak tahu ya bakal kelihatan atau nggak di kamera, karena ini gambarnya tipis ya teman-teman. Dan ini asli cat dari casingnya, bukan stiker. Mungkin ini ada hubungannya dengan stiker Pokemon Center di bagian belakang. Tapi entahlah, saya baru tahu soalnya. Dan dengan kondisi seperti ini sih menurut saya masih bisa dibilang bagus untuk barang bekas yang umurnya sudah lama. Apalagi ini konsol game. Nintendo DS merupakan konsol game genggam yang dikembangkan oleh Nintendo dan dirilis pada tahun 2004 sebagai penerus dari seri Game Boy. DS sendiri memiliki 2 arti, yaitu developer system dan dual screen. Sebenarnya Nintendo DS yang saya beli ini di judul dan di deskripsinya dijelasin bahwa barang yang didapat adalah unit Nintendo DS, kaset Game Boy, dan flashcard R4 tanpa memori. Tapi si penjualnya yaitu Mas Ahmad Fatoni ini baik ya orangnya. Jadi saya dikasih SD card ukuran 8GB dan sudah berisikan banyak game di dalamnya. Jadi jika Mas Ahmad Fatoni menemukan video ini, saya banyak mengucapkan terima kasih untuk Nintendo DS-nya. Oke, dan setelah saya cek kapasitas penyimpanannya, kapasitas yang tidak terpakai di SD card ini sekitar 3,48 GB. Jadi, saya langsung gas tambahin game yang saya suka. Cara tambahin gamenya itu cukup mudah. Pertama, kita ambil SD card dari R4-nya. Oh iya, bentuk flashcard R4-nya itu seperti ini ya. Ini tuh bentuknya seperti kaset game Nintendo DS pada umumnya, tapi di bagian belakang terdapat slot untuk micro SD card yang digunakan untuk mengisi, membaca, dan menyimpan ROM game dari Nintendo DS lewat kartu memori. Kemudian saya pakai card reader ini untuk menghubungkan ke komputer atau laptop. Oh iya, sekalian nih saya buka cover baterainya. Untuk bentuk baterainya itu seperti ini. Kapasitas baterainya itu cuma 850 mAh. Dan saya pun penasaran berapa lama sih masa pakai baterai ini. Dan setelah saya tes mainin game Mario Kart DS dari baterai penuh habis dicas sampai indikator baterai berwarna merah itu 4 jam pemakaian. Itu sampai indikator baterai merah ya, bukan sampai mesinnya mati. Karena sayang baterainya, karena ini pakai baterai bawaan dan umurnya pun sudah lama. Lanjut ke cara nambahin gamenya.
Nah, untuk nambahin gamenya, kita tinggal cari dan download ROM game Nintendo DS yang kita suka di Google. Setelah itu, ekstrak gamenya dan pindahin ROM game Nintendo DS yang berformat .nds ke SD card yang sudah kita hubungkan tadi ke komputer atau laptop. Nah, udah gitu aja. Kelebihan menggunakan flashcard itu kita bisa bebas nambahin game yang kita suka lewat jalur tani. Tapi jangan lupa perhatikan juga kapasitas memori yang kita pakai. Mario. Kita juga bisa memainkan game dari konsol lain seperti NES, SNES, Sega Mega Drive, dan Game Boy pakai emulator. Jadi kita tinggal download emulator dan ROM gamenya, kemudian tempatkan di SD card tadi. Boleh buat folder lagi ya, biar tambah rapi. Setelah itu buka aja emulatornya dan cari file ROM gamenya. Konsol game Nintendo DS ini menurut saya unik ya. Dia itu punya dua layar dan bisa dibuka tutup seperti laptop atau handphone jadul awal tahun 2000-an. Dan konsol ini juga memiliki layar sentuh yang digunakan untuk menunjang permainan agar lebih interaktif. Karena layar sentuhnya ini di beberapa game digunakan sebagai controller tambahan dan bahkan digunakan sebagai controller utama pada gamenya. Meskipun di beberapa game menurut saya juga agak maksain. Dan apa yang saya suka dari Nintendo DS ini yang pastinya adalah gamenya. Karena banyak sekali game di Nintendo DS yang memiliki alur cerita yang bagus, gameplay yang unik dan seru, dan gambarnya yang lebih colorful. Bagi kamu yang suka game RPG jadul dengan cerita yang menarik, konsol ini mungkin akan cocok denganmu, karena game di konsol ini kebanyakan adalah game RPG. Dan itulah video pembahasan Nintendo DS Watt dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dari videonya, dan jika ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di lain video.